Selamat pagi, Selamat pagi Pak Joko dan teman-teman sekalian yang hadir pada acara live kali ini. Pak, kalau saya lihat ya, kayaknya yang datang lihat ini makin hari makin berkurang ya. Jangan-jangan mereka udah bosan sama saya kali. No, bukan Pak Budiman. Karena saya melihat dari rating share-nya, ini kan kali yang ketiga Pak Budiman. Karena ini kan di-share ke akun Malaysia, Indonesia, dan Jakarta. Pastinya mereka pun juga antusias karena saya di awal pun juga sudah announce silahkan komen-komen hal yang positif terkait dengan DXN. Karena 1 bulan menunggu Bapak Budiman Salim ini sesuatu banget lah. Kalau nanti yang nonton makin dikit, kita suruh dia bayar kali ya. Kalau bayar mungkin mereka lebih tertarik. Paling tidak saya nyanyi nanti. Oh, mereka bayar. Oke, Pak. Ya. Baik. Jadi senang sekali bisa kembali ke live Facebook, bertemu dengan teman-teman sekalian ya. Sudah lama sekali kita nggak berjumpa sebenarnya. Tapi sangat menyenangkan karena kondisi sudah membaik dan walaupun ini masih ada mulai-mulai lagi ya. Jadi teman-teman kalau bisa kita tetap berjaga, masker, kerumunan itu harus jaga jarak, harusnya kita akan aman ya. Dan saya sangat gembira juga karena kemarin diumumkan Pak Andi bahwa para qualifier jalan-jalan ke pabrik dan pabrik itu yang sudah tertunda 2 tahun lebih, itu mereka akan berangkat di bulan September sekitar tanggal 9 atau 10. Jadi itu suatu kick off ya yang sangat bagus buat kita semua. Pintu sudah terbuka dan teman-teman yang qualify itu akan segera melihat DXN di Malaysia, dan kali ini yang dilihat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Menurut saya sesuatu yang ekstravaganza lah yang teman-teman akan lihat, yaitu kantor terbaru DXN di Cyberville yang mengerikan besarnya dan daya tampungnya juga beribu-ribu orang. Jadi teman-teman yang sudah qualified itu saya ucapkan selamat dan nikmatilah perjalanan Anda, dan ingat harus patuhi semua protokol yang perlu pada saat perjalanan itu dilakukan. Oke? Ya betul, ya betul Bapak Budiman. Bahwasanya ada rencana, mudah-mudahan ini bisa terlaksana Pak Budiman ya. Untuk info update-nya nanti akan dapat info dari manajemen untuk penjadwalannya ya. Nanti ada rencana memang. Dan itu sesuatu yang bikin kita selalu bersemangat untuk mengikuti program-program promo. Ya. Termasuk Pak Budiman, termasuk bagaimana kita dari Indonesia Timur, dalam hal ini adalah cabang Makassar, itu punya sosok leader yang muda, yang smart, yang begitu antusias Pak Budiman. Benar Pak Joko. Benar. Ya. Tapi saya biar tak penasaran Pak Budiman, karena sosok yang muda ini yang penuh dengan antusias semangat ini selalu dulu bersama Pak Budiman mengembangkan di suatu wilayah ya, di mana wilayah itu lumayan jauh dari kota Makassar. Dan rasanya mitra-mitra DXN pun sudah menunggu Pak Budiman. Oke, kita invite ya
Oke. Mr. Albazar Mapangandro dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak Albazar. Sedikit Pak Albazar, saya buka profilnya Bapak Albazar ini. Beliau adalah join di saat di tahun 2016, yang mana join pertamanya itu masih begitu mempertanyakan tentang peluang yang bisa dijalankan. Tapi setelah sekian waktu beliau butuh fight karena sudah merasa betul-betul nyaman di DXN dan melihat dari sisi peluang usahanya, dan sampai akhirnya dalam perjalanannya punya grup yang luar biasa di cabang Makassar. Dan kehadiran beliau nanti menjadikan semangat kita juga mengikuti, dan juga untuk kita mengajak mitra-mitra kita yang lain yang muda-muda, Pak Budiman. Nah, tapi setidaknya kita juga mau tahu Pak Albazar ini bagaimana profilnya. Silakan Pak Albazar memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak kepada pihak manajemen. Yang kedua, Pak Budiman Salim selaku front ambassador pertama di dunia. Perkenalkan, nama saya Albazar Mapangandro. Posisi saya saat ini adalah senior star diamond. Maksudnya adalah kita punya 2 diamond yang aktif, 2 diamond yang siap bertarung untuk mengembangkan grup. Saya berasal dari satu desa yang kalau dicari di peta itu tidak akan kelihatan. Ya, sangat jauh. Bahkan Om Bud pun pertama kali ke kabupaten ini dia bilang, wah ternyata ada toh kampung di sini. Nah, saya dari Kabupaten Bulukumba. Saya awalnya di DXN itu butuh waktu setahun karena banyak, kalau di budaya kami ya di Bulukumba itu yang notabene agamais, tentang hal haramnya dulu yang kita pertanyakan, ya. Nah, dari situ 1 tahun mempelajari bagaimana sih DXN itu tentang halal haramnya, itu yang kami pelajari. Dan tahun 2017 berjumpa kembali dengan Pak Budiman Salim, yang sebelumnya saya diajak ya oleh upline saya yang sangat luar biasa, Pak Irwan Sandiuda. Dan 2017 kita qualify, kita bertempur, kita melihat peluang yang sangat besar di DXN. Dan untuk hal positif pertama kali yang membuat saya jatuh cinta, ya, saya bukan jatuh cinta pada seorang wanita, itu melebihi. Kenapa? Karena surga kami, yes, melebihi cinta saya kepada seorang wanita, ya, melebihi. Karena surga kami di dunia ini yaitu ibu kami sehat berkat dari produk DXN ini. Maka itulah awal mula saya sangat ingin menjalankan DXN ini dengan niat ingin menebarkan manfaatnya. Dan sampai detik ini, mulai dari ibu-ibu, cewek, kakek, nenek, anak kecil, daerah, provinsi, bahkan luar negeri, kita sudah punya mitra di sana. Alhamdulillah. Itu perkenalan singkat dulu, Mister. Thank you. Pak Joko, ya, Albazar ini waktu pertama kali saya ketemu dia tidak ada menunjukkan rasa tertarik dia terhadap DXN itu pada saat pertama kali saya ketemu beliau di Makassar, ya. Dan saya ketemu kembali di bulan Agustus 2017, ya. Disitulah mulai dijalankannya DXN, ya. Dan karena saya melihat antusiasme Albazar dan kelompoknya yang itu masih kecil sekali, ada beberapa ibu yang datang dari Bulukumba, termasuk Bu Umi Jana yang datang dari Bulukumba. Saya pun karena kebetulan saya memang mau ke Tanjung Bira, ya teman-teman. Tanjung Bira terkenal dengan lautnya yang luar biasa cakepnya, luar biasa cakepnya. Warna lautnya itu birunya itu nggak akan ditemuin di tempat lain. Jadi saya pun waktu itu berencana memang sesudah acara selesai saya akan nginap 3 malam di Bira. Nah, saya kasih mereka tahu, mereka bilang, oh itu nanti melewati Bulukumba. Saya pikir, oh iya Bulukumba benar ya. Akhirnya saya pun bilang, oke, kalian kumpulkanlah
orang, lalu kita coba memberikan penjelasan. Sebenarnya pada saat itu sesudah saya tawarkan, saya ada rasa menyesal, Pak Al. Saya ada menyesal, saya bilang kenapa liburan saya harus saya buang hanya untuk bikin satu acara yang dadakan. Pak Al-Bazar, itu hotel kamar 2.250.000 ya. Itu satu hari kamu bawa saya dari pagi, pulangkan saya malam. Itu saya tidak menikmati apa-apa. Ya, harus ganti balik itu. Nanti saya harus pergi lagi. Guyon saja. Jadi sebenarnya waktu itu saya juga berpikiran, aduh, ini pemandangannya begitu bagus, hotelnya begitu mahal, kenapa saya buang untuk sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh. Oke, tapi karena melihat mereka antusiasme, saya pikir oke lah, kita pergi. Dan sangat beruntunglah kita waktu itu melakukan acara meeting itu, Pak Joko. Itu di pasar, di toko yang tidak ada pintunya. Itu darurat banget. Tapi beruntung yang datang banyak sekali, hampir 50. Saya kaget, terus terang saya benar-benar kaget. Dan disitulah awal mulanya Bulukumba berkembang. Ya, jadi sebenarnya pengorbanan satu hari di liburan itu ternyata luar biasa hikmahnya, luar biasa sekali. Jadi saya sangat senang sekali dengan kelompok Al-Bazar dan grup panitranya ya, karena Al-Bazar ini menurut saya adalah seorang anak muda punya potensi ya, dan sangat gampang diajari, Pak Joko. Apapun negatif yang dia hadapi ya, kalau kita kasih motivasi, dia itu langsung positif ya. Al-Bazar ini juga orang yang sangat sangat bisa mengambil satu pelajaran ya dari suatu kesalahan, kegagalan ya. Dia tidak pernah patah semangat. Jadi kalau sudah bicara apa, kita bisa melihat ya, kita bicara panjang lebar berjam-jam, WhatsApp sampai kelingking pun juga sakit ya. Dan bisa kelihatan ternyata perkembangannya. Jadi sangat susah kita mencari seorang leader yang kita bisa lihat dari awal bakal melejit. Karena karakter-karakter seorang leader itu ada di Al-Bazar semuanya. Ya, dan apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan itu dikerjakan. Nah, itulah hebatnya seorang leader. Walaupun sebenarnya Al-Bazar anak pintar ya. Dia sangat pintar, dia punya aktivitas banyak, tapi apa yang kita sampaikan dia ikuti. Boleh dikatakan dia ikuti 100%. Dia ikuti dengan baik, dan kita lihat bahwa memang sekarang hasilnya luar biasa. Jadi kalau kita bisa mendapatkan leader-leader seperti ini makin banyak, wah, kita bisa lihat perkembangan kita akan sangat luar biasa. Karena di dalam berbisnis tidak gampang, tidak semua positif. Nah, mari teman-teman yang ada di acara ini, mendengar acara ini, ikutilah ya sifat-sifat leader yang Al-Bazar punyai ya, dan fokusnya mengertinya dia tentang apa yang saya sampaikan ya, dan dijalankan. Jadi kalau itu bisa teman-teman ikutin ya, nanti akan dia ceritakan, kalian akan luar biasa di kemudian hari. Gitu Pak Joko, penilaian saya terhadap seorang Al-Bazar. Oke Pak Budiman, ada hal yang menarik tadi, upaya dari Pak Budiman sebelum menemukan Pak Al-Bazar dengan timnya ya, tentunya dengan Pak Erwan juga ya. Bagaimana Pak Budiman begitu antusias. Nah, sementara respon dari Pak Al-Bazar yang sudah join dari 2016 dan baru mau fight di 2017 akhir ya. Nah, ketertarikan apa yang menjadikan Pak Al-Bazar itu begitu antusias dalam kegiatan bersama Pak Budiman saat itu? Oke, baik.
Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi untuk semua teman-teman ya. Kemarin saya dapatkan informasi dari teman-teman dari Malaysia, dari luar kota untuk nonton live hari ini. Jadi saya ingatkan kembali teman-teman grup dari DXN Pandrita, di chat dulu teman-temannya lah. Hari ini kita mau sharing tentang sebuah peluang yang menurut saya dan kami itu dia sifatnya limited. Kita bisa rasakan dalam jangka panjang, bahkan di waktu mati pun manfaatnya itu akan terasa untuk keluarga kita. Jadi sebelumnya saya ajak semua teman-teman yang jomblo kalau nonton gini, insya Allah lah cepat dipertemukan jodohnya. Karena banyak yang seperti itu di media. Amin. Ya, saya ajak. Amin. Ya. Oke, berbicara tentang apa sih yang membuat saya tertarik untuk menjalankan DXN ini. Pertama betul yang dikatakan oleh Mr. Budiman bahwa di awal-awal DXN itu memang saya itu blank. Saya bukan orang bisnis, saya orang pesantren Pak, jujur saja. Saya 6 tahun jadi santri, dilanjutkan lagi 2 tahun menjadi seorang pembina. Jadi saya 8 tahun menjadi anak pesantren. Dan semua kami bersaudara pun itu semua anak pesantren, dan di Bulukumba sangat terkenal dengan yang namanya Perda Syariat Islam. Jadi identik dengan yang namanya agama atau religius seperti itu. Nah, makanya untuk menjalankan DXN ini, hal pertama yang saya pikirkan kala itu adalah bagaimana sih hukumnya dalam agama saya, seperti itu. Itu yang pertama yang saya lakukan. Saya pelajari yang pertama ternyata apakah produk yang dipasarkan, yang ditawarkan ini memang bermanfaat untuk orang. Yang kedua, apakah harganya tidak over? Artinya kadang ada produk yang begitu mahal harganya ternyata manfaatnya nihil. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana sistemnya? Apakah sistemnya adil atau zalim? 3 hal ini yang menjadi fondasi pertama alasan saya untuk bergabung DXN. 3 hal ini yang saya pelajari. Hasilnya apa? Pertama tentang produk. Jadi kala itu saya ketemu dengan Pak Irwan, dia berikan 3 saset kopi tahun 2016. Umi sayang kala itu dia sudah divonis dokter 5 bulan sisa umur Pak Joko. Teman-teman yang nonton hari ini, 5 bulan loh. Kata dokter hari itu, Bu, ini ibu penyakitnya sisa 5 bulan lo bisa bertahan hidupnya. Karena penyakit Umi hari itu namanya hepatitis B, sedikit lagi dia pada tingkat liver. Percaya tidak percaya sih Pak, karena tahun 2014, tahun 2015, 2 orang saudaranya meninggal dengan penyakit yang sama, yaitu hepatitis B. Makanya kita cobakan dengan kopi Lingzi. Apa yang terjadi ketika saya kasih Umi kopi Lingzi, dia bilang, "Heh, Al-Bazar, nak, kamu sayang kah sama Umi?" Bilang, "Sayang Umi, kopi dengan penyakit mah itu tidak cocok nak. Kamu mau bunuh saya?" Kata Umi hari itu. Jadi saya bilang, "Umi, begini-begini Umi, saya ini sayang loh sama Umi. Saya mau lihat Umi sehat gitu kan." Umi, Pak, hampir tiap malam nangis. Doanya apa? Tuhan, kalau memang nyawa saya sudah dekat, maka ambillah, langkahkan anak-anak saya di jalan yang baik. Itu doanya Umi. Tapi kalau memang saya punya peluang untuk sembuh, Tuhan, pertemukan saya dengan obatnya. Nah, pada tahun 2016 itu awal mencoba produk ini, Umi coba kopi Lingzi, saya tidak tidur sampai subuh. Kenapa? Karena saya pikir Umi saya sudah minum kopi, mahnya pasti bermasalah, bisa-bisa dia out, ya kan? Jadi saya nggak tidur, saya lihat Umi kakinya tuh masih bergerak. Oh, ternyata Umi saya masih hidup, alhamdulillah. Jadi pas waktu sahur saya tanya Umi gimana sih rasa produknya, apa bermasalah dengan ulu hatinya? Umi bilang, alhamdulillah nak, memang agak perih di sini, tetapi tidak membuat saya loyo. Nah, di situ saya menyimpulkan bahwa produknya bagus, kopi, tetapi dia bagus untuk orang yang mah akut hepatitis B. Nah, saya punya kesimpulan satu, produknya bagus. Akhirnya berjalan waktu sampai 3 bulan, 8 bulan Umi konsumsi herbal jamur merah, ditambah RGGL, ditambah Stazha, 5 tahun. Bapak Ibu sekalian, 5 tahun berlalu. Alhamdulillah, hampir semua orang DXN tahu Umi Jannah yang sangat-sangat luar biasa, lolos ke India, lolos ke Malaysia, jalan-jalan ke Jakarta, ke Medan. Bayangkan orang sakit, dia lolos. Dan dia merasakan luar biasa penghasilan dan manfaat di DXN ini. Seperti itu awalnya Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman sekalian. Jadi
Yang pertama, kalau ada yang mengatakan bahwa wah saya ini takut karena nanti haram, Bapak Ibu 1 tahun saya pelajari tentang halal haramnya ini. Jadi saya pelajari betul ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa manfaat produknya belum tentu, tidak, kami buktikan dulu dengan orang tua kami. Dan itu sangat bermanfaat. Ya. Nah, pada tahun 2017, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, itu saya masih pada fokus konsumsi untuk orang tua sehat. Kemudian hari itu atas izin Allah kami dipertemukan dengan Pak Budiman Salim yang ketika itu diadakan kegiatan. Nah, disitulah terpompa Bapak Ibu sekalian. Saya teringat sekali dengan pesan Pak Budiman dan Pak Iron bahwa DXN itu adalah harta karun. DXN itu adalah harta karun. Kok bisa ya DXN dikatakan sebagai harta karun? Saya terus kalau bahasa anak sekarang kepo. Kepo yang baik itu adalah kepo tentang manfaat DXN. Kepo yang baik adalah kepo tentang bagaimana sih kita bisa berhasil di DXN ini. Dan saya kepo. Sampai kapan saya kepo DXN? Mungkin sampai saya mati. Kenapa? Karena belajar di DXN itu sampai mati. Gak ada habisnya. Karena kenapa? Zaman terus berubah. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. 2017, hal yang kita lakukan sederhana. Kita mulai dari home sharing, itu adalah kalau dalam ilmu agama disebut fardu ain sih, menurut saya itu wajib. Itu edukasi wajib bagi setiap mitra DXN. Kemudian kita buat OPP umum. Setelah kita buat OPP umum sekali sebulan, kita buat NDT, New Distributor Training. Orang yang mau join di DXN, mereka tertarik untuk menjalankan usahanya, kita ajak untuk gabung. Setelah gabung kita latih mereka, kita edukasi mereka bagaimana sih bisa mendapatkan manfaat dari DXN. Setelah itu kalau kita melihat sosok-sosok leader, maka kita buat yang namanya leader training. Walaupun 1 orang nggak masalah, oke? Kita nggak harus menuntut 10, 100, nggak perlu. Walaupun 1, tapi dia punya kapasitas 10, 100 orang, why not? Itu bisa lebih baik teman-teman sekalian. Nah, setelah kita melakukan leadership training yang diajarkan oleh upline utamanya Pak Budiman Salim yang selalu betul-betul memang betul ya, sampai capek ini tangannya beliau mungkin kalau saya bertanya. Jadi itu intinya, bahwa lakukan itu, kemudian di akhir kita adakan yang namanya recognition. Namun hal yang kami lakukan ini adalah hal yang formal yang diajarkan oleh dari pihak leader, diajarkan oleh pihak manajemen, itu hal yang lumrah dilakukan oleh semua perusahaan. Yang menjadi pembeda, nah ini apa sih yang membedakan DXN grup kami dengan yang lain? Ya, karena yang kami dapatkan tentang ATM, ya, ATM amati, tiru, modifikasi. Saya lihat grup yang ada di Medan, saya lihat grup yang ada di Palembang, saya lihat grup yang ada di Surabaya. Semua grup DXN yang berkembang kita pelajari. Apa sih yang berbeda, apa sih yang menarik? Kita amati, oke. Kita tiru yang perlu ditiru, kita modifikasi. Kemudian di grup kami kita modifikasi Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Maka kami membentuk sebuah konsep. Konsep kami Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ya, kita membentuk konsep tentang kemanfaatan. Oke, kalau saya secara pribadi memang saya ambil dalam konteks hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu yang pertama. Konsep manfaat. Dalam buku Pak Dr. Lim, ya, ini sudah dibaca habis oleh adik saya, Pak Kotemisa, yang dia ajarkan kepada kami semua bahwa hal utama yang membuat Pak Dr. Lim itu hal utama yang membuat Dr. Lim itu tergugah untuk membuat RGGL ini, jamur merah ini, karena tentang manfaat. Ya, itu intinya. Tentang manfaat, ternyata banyak bermanfaat untuk kesehatan orang lain. Maka di konsep kami pun, ya, kembali kepada hadis Rasulullah tadi, bahwa sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Pertama, makanya kami punya tagline di DXN Pandrita Group. Ketika kami mengatakan DXN Pandrita, maka jawabannya adalah sehat, rezeki, berkah. Oke, sehat, rezeki, berkah. Jadi 3 item ini adalah item 3 hal yang memang diperlukan oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Siapa orang di dunia ini yang tidak mau mendapatkan kesehatan? Oke, kenapa kita menjalankan DXN? Insya Allah kalau Anda menjalankan DXN, maka Anda akan mendapatkan kesehatannya. Kenapa? Karena Anda mengkonsumsi produknya bermanfaat, otomatis tubuh Anda juga sehat. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan rezeki.
manfaat apa yang kedua yang Anda bisa dapatkan ketika menjalankan DXN? Anda bisa mendapatkan rezeki. Rezeki itu terbagi dua, ada finansial, ada yang material, ada yang non material. Material itu berupa bonus kita harian, ya, kemudian ada bonus istilahnya insentif, ada bonus bulanan, ya, itu secara material. Ada yang lebih daripada itu, non material. Kita punya relasi, kita punya teman, termasuk saya dengan Pak Joko, saya dengan Pak Budiman. Saya bisa kenal dengan mereka. Pak Joko yang ganteng kalau senyum, bahaya kalau senyum sekali Pak Joko. Hati-hati, banyak gadis-gadis kami loh di Bulukumba jadi juga sama Pak Joko. Ya, dengan Pak Budiman Salim, mohon Pak, jangan terlalu senyum. Pak Budiman jangan terus nanti diculik sama ibu-ibu kami. Ya? Nah, seperti itu. Jadi yang kedua, konsep yang kami bangun adalah tentang rezeki. Kita bisa mendapatkan itu. Yang ketiga tentang konsep keberkahan. Nah, di DXN Pandrita ini adalah betul-betul menjadi sayap grup kami untuk melebarkan tentang kegiatan-kegiatan sosial, Pak Joko. Jadi di DXN ini, alhamdulillah kami ada program namanya DXN Pandrita Berbagi. Jadi DXN Pandrita Berbagi ini adalah apakah member kita aktif, tidak aktif, mereka ikut join. Di antara mereka, Pak, mereka tidak terlalu mengerti tentang apa sih DXN, tapi ketika kita buat program tentang DXN Berbagi, ya, mereka sisihkan bonus mereka, Pak. Sedikit banyaknya, Pak, mereka sisihkan. Kemudian disalurkan kepada DXN, kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, kita punya program yang berjalan sudah 3 tahun ini, namanya DXN Pandrita Berkurban. Jadi kalau tahun awal, ya, di tahun pertama itu Pak, kita cuma kurban 1 kambing, 1 sapi. Di tahun ini Pak, kita kurban 3 ekor sapi. 3 ekor sapi. Kepercayaan dari mitra-mitra kita, Pak, bukan orang lain yang berkurban, tetapi mereka yang saya juga mau. Mereka tumbuh trust kepercayaan kepada kita. Karena yang diajarkan oleh Pak Budiman kemarin, oleh leader-leader kita, bahwa kalau kejujuran itu sudah menjadi tubuh dan nampak di hadapan orang lain, maka apapun yang kamu buat, mereka akan percaya dan akan melakukan itu. Seperti itu. Jadi, itulah konsep keberkahannya, Pak. Jadi di DXN ini, kita mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, sehingga 3 hal utama inilah yang dibutuhkan oleh orang. Dan ke depan kita bercita-cita mau membangun masjid dengan masjid namanya Masjid DXN Pandrita. Itu program kita selanjutnya. Kita juga akan membuka, insya Allah, mudah-mudahan bisa berkembang, beasiswa DXN Pandrita. Jadi orang-orang yang mau melanjutkan pendidikan, mau membeli pakaian, itu kita nanti dari DXN Pandrita yang berusaha membuat program agar mereka bisa melakukan itu, bisa melanjutkan pendidikannya. Itu cita-cita kita, Pak, dan insya Allah akan realisasi. Nah, alhamdulillah 6 tahun, Pak, kami menjalankan DXN ini bukan hal mudah. Jadi teman-teman sekalian, generasi muda, untuk grup saya secara keseluruhan, menjalankan DXN itu memang saya, Pak, ya, saya mengatakan bahwa DXN itu adalah bagian hidup saya. Ibaratnya kalau orang nggak makan dia lapar, kalau dia nggak minum dia haus. Bagi saya dan kami, kalau tidak menjalankan DXN, kami lapar. Kenapa? Karena banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, Pak. Bukan sekedar mereka mendapatkan pundi-pundi penghasilan bulanan atau harian, tetapi banyak hal lain, dan itu dirasakan oleh teman-teman yang lain. Ada banyak senyuman di sini, ada kebersamaan, ada problem solving di DXN ini yang kita dapatkan, dan budaya inilah yang saat ini terbangun di grup kami. Dan kita berharap, saya sangat bersyukur punya teamwork, ya. Apa yang kami capai hari ini itu bukan kerja saya. Ada bimbingan dari upline, ada Pak Budiman, ada Pak Darius, ada Pak Irwan, ada kedua orang tua, ada adik, ada tante, ada nenek, ada grup DXN Pandrita. Nah, jadi semua pencapaian baik yang terjadi pada grup kami itu bukan saya, tapi ini kerja-kerja nyata dari grup kami di DXN Pandrita. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang diajarkan oleh leader-leader seperti Pak Budiman Salim, saya jujur, Pak Budi, ya, kemarin waktu kami meeting dengan service leader dan service center di Kabupaten Bulukumba, saya bilang kepada para service leader, teman-teman, tahu tidak kenapa setiap kegiatan, ya,
kadang umi saya, adik, ipar, tante biasa tegur, bilang, Al, kenapa kamu belum makan? Makanlah, karena ini kegiatan sudah selesai, makan dulu. Saya belajar dari Om Budiman loh, tentang pelayanan. Saya Pak Budiman itu, saya baru kasih tahu Pak Budiman ya, waktu kita ketemu di Makassar, dan waktu kita satu mobil, setelah recognition itu, saya lihat ini Pak Budiman Salim, apa ya, orang baru kenal, tapi Pak Joko, saya baru kenal, tapi itu minuman, dia ambilkan. Dia ambil makanan, dia taruh ke piring saya. Saya nggak ngeh, wah, kan beliau ini menurut saya orang hebat, number one, kok mau-maunya melayani orang yang kayak seperti saya, yang orang miskin Pak ya, orang tidak ada apa-apanya. Kala itu saya tergugah, dan itulah yang membuat saya jatuh cinta Pak. Oh ternyata kita harus betul-betul, pelayanan kita harus is the best lah. Makanya untuk teman-teman grup semua, kenapa saya rela ke lapangan? Yang penting teman-teman makanlah dulu lah semua. Semua sudah disapa, semuanya sudah diberikan senyum, dipersilahkan, dan itu kekuatan kita. Dan teman-teman itu turun-temurun, ketika mereka buat kegiatan, walaupun saya tidak, mereka lakukan. Sudah makan semua itu diimplementasikan kepada setiap kegiatan tentang pelayanan. Jadi satu konsep, ada teori ya, dan itu diimplementasikan dalam sebuah implementasi bisnis, bahwa sebenarnya karena orang suka dengan karaktermu, dia akan membeli produkmu. Bukan tentang sebaik apa dulu produk, tapi karena dia bagus melihatmu, pelayananmu bagus, kamu orang yang jujur, kamu orang yang supel, dan kamu rendah hati dan tawadu, membuat orang akan, saya mau join dengan dia, saya mau bergabung dengan dia. Apapun permasalahan kita di grup, Pak, DXN di Bulukumba itu pernah DXN itu di 3 bulan pertama di Bulukumba, Pak Joko itu pernah istilahnya diramal oleh perusahaan lain, mohon maaf saya tidak bisa sebut. Dia bilang DXN ini hanya panas-panas tai ayam, 3 bulan DO, 3 bulan mati kata mereka. Bayangkan, dia bilang begitu ke kami, 3 bulan pertama DXN berjalan, dia bilang seperti itu. Tetapi kita punya keyakinan pasti, sistem perusahaan kita jalankan, leader kita dengarkan, kita selalu positif, maka grup-grup itu berkembang. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ya, saya akan berbicara hasil. Saya belajar tadi, saya tentang Pak Dimas sudah, tentang proses sudah. Apa sih yang saya dapatkan dari sini? Secara pribadi, Masya Allah, Alhamdulillah, impian-impian saya satu persatu tercapai. Ya. Yang kedua, impian dari keluarga, impian dari mitra-mitra kami satu persatu tercapai Bapak Ibu sekalian. Semuanya tercapai. Apakah spontan? Tidak, melalui proses, melalui tahapan-tahapan. Al-Bazar kenapa tidak pernah gembor-gemborkan tentang berapa bonusnya, apa sih yang dimiliki? Itu adalah sesuatu yang privasi. Tetapi kalau ada yang mau duduk bersama dan kita jor-joran bicara, kita akan perlihatkan. Namun Bapak Ibu sekalian, gambarannya sedikit saja. Alhamdulillah, atas izin Allah, melalui DXN ini, saya bisa mewujudkan mimpi saya, menyelesaikan S2, saat ini sementara menyelesaikan studi S3 saya, program doktor. Insya Allah bulan 11, mudah-mudahan Allah kabulkan dan selesai di promosi di tahun itu, karena sementara penyelesaian studi saat ini. Dari mana duitnya Bapak Ibu sekalian? Dari mana kira-kira? Nah, operasional juga sudah ada, rumah sudah ada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang jomblo, dengar ya teman-teman yang jomblo ini, berprestasilah di DXN, maka cinta berkualitas akan datang. Asik sekali, bagaimana Pak? Saya kasih pantun lah buat teman-teman ya. Ikan hiu makan ubi, I love you bertubi-tubi buat kalian. Untuk sementara Pak, seperti itu. Terima kasih. Pak Budiman, rupanya Pak Al-Bazar, kalau Bapak kayaknya masih muda banget ya Pak Budiman. Bro kali ya, Bro Al-Bazar. Bagaimana memulai dengan cara yang benar? Kalau di materi basic modul kita adalah start at right, dengan cara yang benar. Seperti tadi ulasan Pak Budiman kan sempat menyinggung bahwasanya karakter daripada Al-Bazar itu adalah apa yang kita punya, kalau kita duplikasikan, dia akan jalankan. Nah, ini kaitannya sama fokus dan semangat dan juga konsistensi dalam menjalankan bisnis DSN Pak Budiman.
Karena ada pertanyaan dari Audin hari ini, bagaimana fokus dan bersemangat di dalam menjalankan bisnis DXN. Silakan Om Diman. Jadi begini ya, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, seberapa yakin kita terhadap DXN, ya, seberapa jauh kita melihat DXN, ya. Kita yakin tidak dengan keunggulan produk DXN, yakin tidak dengan bisnis DXN yang bisa merubah hidup kita, ya. Kalau kita bisa yakin itu, nah, kalau kita bisa yakin dan kita mau sukses seperti orang-orang yang sukses di DXN, kita harus belajar untuk fokus dan terus menjalankan DXN. Ya, seperti Al-Bazar, secara sederhana kita lihat ya, Al-Bazar ini harus tahu produk ini bagus apa enggak. Nah, setelah dia tahu produknya bagus, dia menjalankan. Oke? Nah, begitu dia mengerti yang saya sampaikan bahwa DXN itu adalah harta karun, DXN itu bisa merubah hidupnya, ya. Di situ dia benar-benar menjalankan dan semangat, ya, terus-menerus secara konsisten. Walau kadang dia lemah, dia naik lagi, dia jalankan lagi. Wajar, kita sebagai manusia itu ada naik turunnya ya. Dan naik turunnya, ada kendala seperti permasalahan dengan multilevel lain lah dan sebagainya. Itu semua saya abadnya sudah bahas semua itu. Jadi selama kita mengerti apa yang kita kerjakan, ya, dan kita tahu kita mau kemana, kita harus tahu kita mau kemana, ke jalan hidup yang kita mau mana, penghasilan apa yang kita inginkan di kemudian hari. Nah, itu adalah semangat buat kita untuk menghadapi rintangan-rintangan tersebut. Dan wajar sebenarnya untuk orang menolak kita. Nggak mungkin lah semua orang akan terima kita apa adanya. Nggak mungkin. Pasti lebih banyak orang akan menolak kita dibanding orang yang akan suka dengan kita ataupun mau bergabung dengan kita. Jadi jangan pedulikan dengan penolakan. Yang kita harus pedulikan adalah kita harus mencari lebih banyak downline kita yang kita mau bina. Itu Pak Joko. Iya, luar biasa. Jadi konsistensi dalam hal menjalankan aktivitas di DXN itu ya di awal ya, dari keyakinan ya. Benar. Dan lihat ya, kalau DXN ini adalah bisnis baru untuk Anda harus belajar. Lihat ya, seperti Al-Bazar belajar dari semua leader yang ada. Bahkan Al-Bazar pun masih belajar. Ya, waktu sekamar dengan Benny di Medan, Al-Bazar pun masih belajar banyak dengan Benny. Ya, jadi itulah yang membuat Al-Bazar maju. Dan apa yang menjadi kelemahan orang lain, apa yang menjadi permasalahan orang lain dipelajari sehingga kita bisa tetap berada di jalan yang benar, yang terus-menerus konsisten kita kerjakan. Itu yang membuat kita bisa melangkah dengan mantap di bisnis DXN. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belajar dari siapapun. Ya, belajar yang baik. Yang negatif jadikan pelajaran, jangan ikuti. Begitu. Dan saya selalu berpesan kepada Al-Bazar, lakukan aktivitas sebanyak mungkin. Karena semua aktivitas itu pasti positif. Kalau kita ada home sharing, kita ada rekrutmen, kita ada bikin acara-acara, ya itu pasti responnya positif. Dan terus terang, Al-Bazar adalah salah satu leader yang tidak tanggung-tanggung. Jadi walaupun pada saat mereka punya rencana melakukan aktivitas, ada yang tidak disupport oleh perusahaan, ada yang tidak masuk dalam jadwal perusahaan, itu mereka lakukan sendiri. Ya, mereka lakukan sendiri. Dan saya terus diupdate. Ya, aktivitas yang dilakukan di awal itu bukan aktivitas yang mewah-mewah. Itu yang penting berlangsung aktivitas. Ada yang di bawah tenda, ada yang di pekarangan. Itu semua dilakukan, ya.
yang terpenting adalah aktivitas harus berjalan dan ternyata dilakukan dan hasilnya luar biasa hari ini. Tuh. Jadi kalau teman-teman yang mau aktivitas tapi mau permintaannya A, B, C, D dan sebagainya, kalau tidak dipenuhi Anda tidak melakukan, Anda rugi. Jadi gimana pun aktivitas kita sesuaikan, kita jalankan saja. Ya. Sederhana kita jalankan, ada pada saat ada di gedung kita jalankan, ya. Kalau gedungnya tidak bisa, di rumah kita jalankan. Al-Bazar ini pasang tenda loh, sudah kayak kawinan tuh, bikin acara OPP ataupun produk sharing itu pasang tenda di pekarangan rumah, itu semua fotonya saya masih punya, ya. Jadi itulah yang sebenarnya membuat kelompok Al-Bazar dan keluarganya sangat-sangat berhasil, ya. Kalau kita bisa menjadi Al-Bazar, kalau teman-teman bisa menjadi Al-Bazar dan menciptakan downline-nya seperti Al-Bazar, jaringan Anda akan luar biasa besarnya di Indonesia tentunya. Itu Pak Joko. Oke. Untuk Al-Bazar, kaitannya sama, kalau di awal Al-Bazar kan termotivasi dari orang tua. Nah, pertanyaan Pak Joko adalah, kalau tadi sudah lakukan, menjalankan dengan cara yang benar sudah. Terus berikutnya adalah making presentation and follow up ya. Dan itu yang saya lihat harus dioptimalkan. Nah, hal apa yang menjadikan Pak Al-Bazar tetap membuat dan menindaklanjuti daripada kegiatan bersama DSN? Hal apa yang bikin? Apakah hanya karena saya ingat mama saya, saya ingat karena saya masih ada mimpi yang belum sampai. Silakan. Baik Pak ya. Jadi kembali kepada konsep awal bahwa sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mengapa semangat itu selalu ada? Karena pertama, saya ini dari orang bawah. Saya bukan orang kaya Pak ya, bukan yang memang segalanya ada, dan orang tua pun mereka orang sederhana. Makanya apa yang saya rasakan, apa yang keluarga saya rasakan, berupa kesehatan, berupa tambahan penghasilan, berupa kebaikan-kebaikan yang lain, itu mau kami turunkan kepada mitra-mitra kami di bawah. Seperti itu keinginan besar kami Pak. Makanya kalau ditanya tentang semangatnya kapan luntur, siapa yang mau menyanyiakan kebaikan yang bermanfaat untuk kita, ketika mati pun bermanfaat untuk kita Pak? Tidak ada. Itu yang membuat saya semangat itu insya Allah tetap akan terjaga. Dan harus saya akui yang namanya semangat itu Pak fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Akan tetapi disinilah gunanya yang namanya grup keluarga. Ya, disinilah gunanya grup dan keluarga. Kadang kalau kita down, ada permasalahan, ya, karena yang namanya manusia itu setiap ada kekurangan dan kelebihan, saya pasti chat siapapun Pak, dan saya tidak tanggung-tanggung apakah Pak Febriandi, Pak Aziz, marketing internasional, Om Budi, Pak Irwan, leader lain, Kak Aziz, entrepreneur, Ayah Heriadi, Bunda Ria, Bu Siti Hamidah, yang jelas semua orang-orang yang istilahnya kalau saya punya permasalahan, saya bertanya ke mereka. Dan saya tidak pernah merasa bahwa saya lebih baik daripada grup lain. Saya tidak pernah merasa, dan saya tidak pernah merasa bahwa saya upline dari ribuan downline saat ini. Saya tidak pernah merasa saya lebih tinggi daripada mereka. Ketika duduk kami sama tinggi, ketika berdiri kami sama rata. Dan itu sebuah esensi kebersamaan dalam sebuah organisasi. Nah itu seperti Pak. Kemudian bagaimana saya mempertahankan ritmenya? Jelas, kita menggunakan konsep tentang coach. Kita buat planningnya, program kita 1 tahun apa. Kemudian itu organizing, kita organisasi, kita punya pembeli, kita punya konsumtif, rekan kita punya dia konsumtif, dia tidak menjalankan bisnisnya. Ada kelompok ibu-ibu, ada teman kita juga yang kelompoknya memang khusus single parents, Pak Joko ya. Kita punya kelompok single parents loh. Banyak, alhamdulillah, dan yang di sini. Ada juga yang ya bapak-bapak Duren, Duda kemarin dan Kece Pak. Kita punya kelompoknya. Jadi organizing Pak, kita punya kelompok-kelompoknya, ada grup milenial, dan itu kita
rutin, dan saya bertanya ke mereka kira-kira apa sih yang kurang, apa yang perlu kami bantu. Kemarin contoh di masa pandemi, orang nggak bisa keluar Pak, maka kami buat kebijakan yang kami komunikasikan dengan pusat bahwa sulit untuk mengumpulkan orang banyak, makanya kayak home sharing sulit dilakukan. Kita adakan yang namanya program mengantar langsung, delivery produk DXN. Pokoknya pukul ujung kita angkatkan produk itu gratis. Untuk apa? Untuk memastikan keterpenuhan kebutuhan mereka, karena DXN sudah menjadi kebutuhan di rumah mereka. Kapan-kapan terputus, bisa jadi akan meninggalkan produk ini padahal bermanfaat untuk keluarganya. Itu yang kita buat kebijakan tentang delivery. Nah, setelah organizing Pak, actuating, kita action. Jadi tidak perlu menunggu yang wow lah. Lakukan semua yang kita lakukan sekecil apapun. Dalam konsep agama itu disebut dengan al-barokah fil harokah. Berkah itu ada pada pergerakan. Ya, berkah itu ada pergerakan. Kalau anak-anak mahasiswa mengatakan bahwa satu aksi akan mewakili ribuan kata-kata, maka saya akan mengatakan satu home sharing akan mewakili ribuan kata-kata. Seperti itu Bapak ya. Itu yang saya bisa katakan. Jadi setelah actuating kita lakukan yang bisa kita lakukan. Saya Pak saat ini dari nol, dari seorang santri, dari seorang pengembala kambing, dari seorang penjual gorengan, dari seorang pencuci motor, cuci motor orang lain Pak. Sekarang alhamdulillah saya mengajar di salah satu sekolah terbaik di Makassar, dan saat ini saya selalu menjadi seorang dosen Pak. From nothing to something. Saya ini bukan siapa-siapa, tetapi DXN inilah atas izin Allah Pak, cita-cita saya itu banyak terpenuhi. Apakah DXN serta-merta memberikan? Tidak. Kita tidak bisa menuntut apapun, tuntut diri kita. Pak Irwan pernah bilang, harus keras pada diri agar dunia itu lunak kepadamu. Pak Budiman selalu bilang, pokoknya hajar ini Pak Budiman itu istilahnya. Hajar, pokoknya gas. Yang saya tahu hanya hajar, hantam, pukul, habiskan. Itu Pak pembinaan yang luar biasa di telinga saya. Dan itulah yang membuat ya pokoknya harus gas, hantam, pokoknya hantam semua. Nah seperti itu ya. Jadi ini perlahan. Jadi DXN itu dia punya sistem ya. Saya sampaikan kepada mitra-mitra saya hari ini, begitupun teman-teman yang lain yang mengajak nonton pada hari ini. Jadi untuk mendapatkan hasil di DXN itu bukan simsalabim. Oke ya, bukan ketika kita bergabung di DXN lalu kita akan mendapatkan hasil yang begitu banyak. Not. Tidak ada. Silahkan Anda mencari sejarah orang-orang sukses di dunia ini. Semuanya itu mulai dari nol. Ya, semuanya memulai dari nol. Ya, kita tahu KFC bagaimana dia ditolak ribuan kali. Oke? Kita tahu Alibaba, kita tahu founder Facebook, mereka kan dicaci maki teman-teman sekalian. Mereka dicaci maki. Lalu kita bilang, malu, saya gengsi jualan-jualan kopi. Aduh, malu, dikatain pelaku network marketing. Izinkan saya bertanya teman-teman sekalian, di dunia ini, apa yang tidak membutuhkan orang lain? Sebutkan kepada saya, usaha apa yang tidak membutuhkan orang lain? Anda ingin mengatakan jual A, misalnya mohon maaf, umpama jual pulsa. Apakah Anda tidak membutuhkan orang lain? Kita butuh pembeli pulsa. Siapa yang mau beli lagi? Coba sebutkan kepada saya menjadi seorang ASN, mohon maaf, apakah tidak membutuhkan orang lain? Butuh. Ada target? Tidak ada. Ada target. Terlambat jam sekian, dipotong jam sekian. Apa pekerjaan di dunia ini yang tidak memiliki konsekuensi? Apa pekerjaan? Jadi, kita tidak boleh alergi dengan sesuatu yang dikatakan bahwa gengsian. Kalau Anda gengsi, maka hidup Anda tidak akan bergengsi. Kalau dulu 6 tahun yang lalu saya mengabaikan kata-kata leader saya bahwa kamu harus berjuang, kamu harus setelah dicaci, dimaki, ditendang, kamu harus terus bangkit, maka hari ini Pak saya tidak tahu bawa mobil. Sekiranya 6 tahun lalu saya menyerah, mungkin saya tidak bisa menyelesaikan studi S2 saya dan melanjutkan S3. Sekiranya 6 tahun lalu saya menyerah, saya cukup mengatakan cukup di ibu saya sehat dan tidak mengembangkan peluang bisnisnya, ya, maka mungkin hari ini saya tidak tampil di depan teman-teman sekalian. Maka saya hari ini diundang oleh manajemen
diduetkan dengan guru saya Pak Budiman Salim. Ini adalah cara komunikasi mereka ke Anda yang menonton bahwa saya ini bukan orang kaya. Ya, umi saya sebelum jalan di DXN beli sabun pun dia tidak bisa. Tapi 3 tahun menjalankan DXN, dia cash mobilnya sendiri. Umi Jannah. Ya, walaupun bekas ya, tapi dia cash sendiri, dia cash motornya sendiri. Ya, yang lain apa? Mereka bisa mendapatkan pundi-pundi penghasilannya sendiri. Kenapa hal itu bisa diraih? Tekun, konsisten teman-teman sekalian. Kalau kita orang Makassar mengatakan bahwa tidak ada pelaut ulung yang lahir dari samudra yang tenang. Orang Makassar itu Pak, tidak ada pelaut ulung yang lahir dari samudra yang tenang. Jadi, bagi kita yang mungkin baru mau gabung di DXN, hal pertama yang perlu kita fahami adalah jangan pernah bosan untuk belajar. Jadi itu yang saya katakan, ikutilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya suka cara kerja Pak Irwan, saya suka cara kerjanya Pak Budiman Salim, saya suka Pak Aziz, saya suka cara kerja leader-leader. Oh, saya amati. Apa yang baik semua saya ambil. Apa yang negatif saya simpan, saya rahasiakan. Tidak usah dibongkar. Oke? Kemudian modifikasi, tambahkan dengan apa yang Anda miliki. Kayak kami di Bulukumba, kami itu antusias tentang sesuatu yang bersifat sosial. Makanya itu yang kita kembangkan. Di daerah lain beda lagi. Apa yang perlu kita lakukan? Amati, tiru, modifikasi. Nah, seperti teman-teman sekalian. Jadi untuk yang baru gabung, ya. Kemudian yang kedua, bentuklah grup kita masing-masing teman-teman. Ya. Dan jangan pernah berpikir ketika Anda merekrut orang lain, Anda berpikir bahwa seberapa banyak duit yang bisa saya ambil dari dia. Kenapa? Karena apa yang Anda tanam, itu akan kembali kepada Anda. Kalau Anda meniatkan kebaikan untuk orang lain, kebaikan akan kembali kepada Anda. Karena aura itu akan nampak kepada diri kita, teman-teman sekalian. Seperti itu. Jadi, sementara seperti itu, Pak. Pak Budiman Salim, ada nitip salam, Pak. Terima kasih. Waduh, ini salam dari siapa ini? Umi Jannah, nitip salam sehat katanya. Alhamdulillah. Saya masih ingat loh Pak Joko, waktu pulang dari acara di pertama kali di Bulukumba, ya, itu kan mereka mulai jualan. Itu bertanya kepada saya sudah segala macam keluhan ini, cara minumnya, permasalahannya, itu udah kayak makan obat deh bagi saya dari pagi sampai tengah malam. Lalu kalau konsumennya lagi bereaksi ataupun ada detoksifikasi, wah kasihan tuh Bu Umi, Al-Baza itu kasihan karena mereka kan kebingungan karena masih awal. Itu terus saya kasih guidance. Saya bilang nggak apa-apa. Maaf Pak, saya mau tanya lagi. Nggak apa-apa, tanya terus. Semakin banyak bertanya, semakin akan pintar, saya bilang. Ya, kalau ada masalah tanya terus sampai nanti kalian akan belajar. Ya, nah itu beberapa lama loh. Itu ada sampai tahunan dan sekarang tidak pernah ada pertanyaan lagi dari mereka. Hidup saya damai sekali. Kenapa? Itu berarti bahwa kelompok ini sudah bisa menghandle sendiri segala permasalahan. Ya, jadi kalau teman-teman punya masalah, hubungi upline-nya, tanya, jangan malu-malu, jangan disimpan. Ada ketakutan apa, ada permasalahan apa, tanya. Ya, dan sebagai upline yang ada di sini, jika downline kalian terus bertanya, itu pertanda bagus. Kalau downline kalian tidak pernah bertanya, bagaimana dia bisa mengerti dan maju? Ya, jadi kita harus melayani downline itu apapun yang mereka tanya sepanjang hari. Ya, saya bilang nggak masalah, tanya saja, karena yang saya jawab itu semua adalah basic. Nanti kalian akan mengerti, dan sesudah itu kalian akan paham dan tidak bertanya. Nah, itulah saya salutnya sama anak-anak dan kelompok yang ada di Bulukumba itu mereka benar-benar mengikuti belajar, mereka memahami, dan sekarang mereka bisa handle semua permasalahan mereka. Dan Pak Joko, satu yang saya tambahin untuk Al-Bazar ya, saya bukan memuji Al-Bazar di sini ya, tidak. Ya, sangat susah untuk mencari seorang leader yang punya
apa namanya ya, saya ambil kata yang tidak mudah sombong, ya. Leader-leader kita, bukan leader, banyak mayoritas seluruh dunia ya, banyak sekali yang sudah menjadi diamond. Begitu sudah jadi diamond, sudah merasa pintar, ya, lupa, ya. Jadi ada rasa sombong, bangga dengan sombong beda ya. Bangga wajar, terlalu bangga bisa jadi sombong. Ya, hari ini Al-Bazar ini sudah senior ya, senior Star Diamond. Nah, sampai hari ini dia tidak pernah yang sombong ataupun over apa ya, over gaya gitu loh. Ya, yang benar-benar masih menjalani DXN, ada permasalahan dia masih komunikasi, masih menghormati. Nah, itu adalah satu hal yang harus dicontoh. Ya, dicontoh dari Al-Bazar, di mana semakin tinggi posisi dia tetap menunduk. Menunduk bukan negatif ya, artinya dia tetap mengerjakan apa dengan baik. Ya, kenapa di network jaringan banyak sekali orang yang gagal pada saat bermula? Saya selalu bilang dengan Al-Bazar, begitu Anda jadi diamond, ini adalah tahap permulaan berikutnya. Belum selesai, tahap permulaan berikutnya. Nah, tapi banyak sekali leader-leader yang begitu sudah jadi diamond, sudah eksekutif diamond, sombong dan merasa sangat pintar dan tidak pernah mau mendengar apa yang kita sarankan. Teman-teman harus ingat ya, sampai hari ini kalau Al-Bazar ada sesuatu yang dia kasih tahu saya, oke, yang saya merasa tidak benar, yang merasa saya harus koreksi, saya koreksi. Kenapa? Karena saya tidak mau kehilangan leader. Ya, saya bukan menggurui, oke, tapi saya mau leader ini tetap berada di jalur yang benar. Oke, harus tetap berada di jalur yang benar sehingga jaringan ke depan dia akan panjang. Dan hebatnya adalah ini Ana Al-Bazar ini mendengar dan mengikuti Pak sampai hari ini, yang jarang sekali ada di dunia networking, di mana kalau orang sudah berhasil dia sudah lupa apa yang kita bilang, dia merasa dia jauh lebih pintar. Apa yang kita kasih tahu dia kira kita mau cari untung. Tidak. Ya, yang kita mau sebenarnya adalah membuat mereka jauh lebih bagus. Ya, jadi teman-teman belajarlah hari ini dari Al-Bazar. Walaupun posisinya terus meningkat, jumlah grupnya bertambah ribuan, dia tetap sangat rendah hati dan mengikuti arahan dengan baik. Itu yang sangat jarang sekali ada di leader. Sangat jarang sekali. Ya, jadi saya sangat senang dan bangga bisa bertemu dengan Al-Bazar dan dia bisa menjadi seorang leader kita yang begitu kuat hari ini. Oke, Bapak Budiman Salim, luar biasa. Motivasinya. Berarti saya tidak salah di antara Crown Ambassador sama Senior Star Diamond ya. Orang-orang yang luar biasa. Ya, hal positif pastinya Pak Budiman dengan apa yang kita diskusikan hari ini itu menjadikan semangat juga yang nonton hari ini, karena banyak ibu-ibu juga yang walaupun ibu-ibu ya, tapi mereka mudah-mudahan terinspirasi dari semangat kita dalam menjalankan bisnis DXN ya. Dan juga terima kasih juga kepada para leader-leader yang dari Medan, ada Bapak Heriadi, Pak Aziz juga, terus Pak Ahmadi Ramo juga join di program ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu menjadi penyemangat. Satu kata DXN untuk Pak Al-Bazar, silakan Pak. DXN adalah peluang. DXN adalah jalan untuk meraih mimpi-mimpi kita. Namun satu hal pasti yang perlu kita ingat, ketika kita sudah mengatakan ingin join di DXN, maka tenggelamlah bersama DXN, jalankan sistem dengan baik, selalulah bersyukur, pantang menyerah, sampai mimpi-mimpi Anda tercapai. Ketika Anda berjuang, jatuh, maka bangkit lagi. Perbedaan pemenang dengan pecundang adalah ketika seorang pemenang jatuh, dia akan bangkit.
Tapi seorang pecundang ketika dia jatuh, dia akan mengeluh, dia akan menyalahkan orang lain, dan dia akan mengutuk dirinya sendiri. Terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk rekan-rekan DXN, teman-teman semuanya, kalau hari ini kita belum mendapatkan keberhasilan di DXN, jangan salahkan DXN, tetapi koreksilah cara kerja kita. Bisa jadi ada yang belum maksimal dari cara kerja kita. Jangan pernah merasa puas bahwa bonus saya sudah sekian, grup saya sudah sekian. Jangan menyalahkan, karena sistem di DXN itu berpuluh tahun. Sesuai berapa yang kita kerjakan, sekian yang kita dapatkan. Dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, saya teringat sekali Pak, tahun 2016 ketika kita adakan home sharing di hotel di RM Sulawesi Pak, ibu-ibu itu rata-rata nggak hadir, ada yang datang juga kehujanan. Makanya saya berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan untuk membina grup. Tuhan izinkan saya punya kendaraan sendiri. Suatu saat saya mau jemput semua ibu-ibu saya ini yang orang-orang tua yang katanya mau juga join di DXN, mau bahagia di DXN, tapi mereka tidak punya apa-apa. Ada yang suaminya sudah meninggal. Jadi tahun 2019 Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah Allah izinkan saya punya kendaraan sendiri dari DXN. Hari itu saya keliling Pak, keliling Kabupaten Bulukumba dari ujung ke ujung. Ibu saya, tante saya bilang, kenapa mau jemput kami? Kan sudah tua, kenapa harus seperti itu? Acara sudah memulai. Saya bilang, 2017 lalu kalian kehujanan. Hari ini saya tidak mau melihat kalian seperti itu. Dan suatu saat, mungkin bukan kalian yang merasakan kebahagiaan ini, tapi anak cucu kalian yang akan melanjutkan perjuangan kalian. Nanti akan ada Al-Bazar dengan ribuan mobil di Bulukumba yang mengantar orang tuanya, keluarganya, sahabatnya untuk datang pada kegiatan-kegiatan DXN. Itu yang kami lakukan, dan saya berharap teman-teman sekalian, DXN itu adalah peluang. Kalau DXN belum memberikan penghasilan banyak, jangan salahkan DXN, tapi bertanyalah pada diri kita, mungkin cara kerja kita yang salah, cara kerja kita yang belum maksimal, dan jangan lupa bahagia. Thank you. Oke, Pak Budiman, closing statement-nya hari ini Pak Budiman. Ya, waktu tahun 2019 terakhir saya ke Makassar, saya juga kaget. Dia bilang ini mobil baru saya Pak. Hah? Yakin? Kamu yakin bisa bertahan dengan mobil ini? Karena saya tipe leader yang tidak mau memaksa downline saya itu untuk pamer. Ya, kalau dia tidak kuat. Ya, tapi Al-Bazar bilang, tenang sir, jangan takut. Pasti lancar, ya. Dan luar biasa memang pencapaiannya, dan saya juga mau berterima kasih ya. Jadi saya juga sudah dikasih kesempatan naik mobil tersebut, diantar pulang malam-malam dari Bulukumba sampai ke Makassar tengah malam Pak waktu itu. Ya, diantar sama Pak, siapa? Iparnya Pak Al-Bazar. Hasim. Ya, Pak Haji ya, itu diantar sampai ya Pak Haji Hasim itu diantar sampai ke Makassar itu udah tengah malam, sudah mau jam 12, jam 1 itu. Karena saya harus kembali ke Makassar. Jadi saya sangat bangga dengan pencapaian Al-Bazar dan keluarganya, dan satu kekuatan family business DXN di tangan mereka itu luar biasa. Dari ibunya, bapak ya, dari adik, kakak, tante, nenek dan sebagainya. Mereka tuh benar-benar sangat kuat dan sangat kompak. Ya, jadi teman-teman kalau memang punya keluarga yang bisa bergabung begini, itu suatu hal yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan Al-Bazar bisa tetap sesederhana ini, Al-Bazar bisa tetap down to earth, yang rendah diri, terus sampai nanti menjadi seorang crown ambassador. Karena itu memang benar adalah modal yang luar biasa dari Al-Bazar. Okay. Ingat Al-Bazar, pantang mundur sebelum menjadi crown ambassador. Harapan saya kamu crown ambassador. Amin, 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 amin.